Kontribusi peradaban Islam dalam ilmu astronomi. Pada masa kejayaan Islam, sekitar abad ke-8 sampai 14, para ilmuwan Muslim sangat tertarik mempelajari langit dan benda-benda di dalamnya, seperti bintang, planet, dan matahari. Mereka tidak hanya menerjemahkan ilmu dari bangsa lain, seperti Yunani dan India, tetapi juga memperbaiki dan mengembangkannya. Ilmu astronomi sangat penting saat itu karena berkaitan dengan waktu sholat, arah kiblat, penentuan awal bulan atau hijriah, dan navigasi saat berpergian. Para ilmuwan Muslim membuat alat-alat canggih untuk zaman itu, seperti astrolabe atau alat untuk melihat posisi bintang, dan mendirikan observatorium atau tempat untuk mengamati langit. Mereka juga membuat kalender yang lebih akurat dan menghitung lama 1 tahun dengan sangat teliti. Yang berikutnya, tokoh-tokoh penting dan teorinya. Yang pertama ada Al-Batani pada tahun 898 sampai 929 Masehi. Ia memperbaiki perhitungan Ptolemeus, yaitu ilmuwan Yunani tentang pergerakan planet. Menghitung panjang tahun matahari lebih akurat daripada sebelumnya. Yang kedua, memperkenalkan penggunaan matematika trigonometri dalam astronomi. Yang berikutnya ada Al-Zarghali pada tahun 1029 sampai 1087 Masehi. Ia membuat alat astrolabe yang lebih canggih, membuat tabel astronomi yang disebut tabel Toledo yang digunakan di Eropa selama ratusan tahun. Yang ketiga ada Nasir al-Din al-Tusi, yaitu pada tahun 1201 sampai 1274 Masehi. Ia mengusulkan model gerakan planet yang dikenal sebagai model Tusi. Model ini membantu menjelaskan pergerakan planet lebih akurat tanpa rumus yang rumit dari Yunani. Yang keempat ada Ibn As-Satir pada tahun 1304 sampai 1375 Masehi. Ia menyusun model pergerakan planet yang hampir mirip dengan teori modern bahwa planet-planet mengelilingi matahari. Tapi ia belum sampai pada kesimpulan bahwa bumi itu bergerak. Yang berikutnya, pengaruh terhadap ilmu pengetahuan modern. Karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke bahasa Latin dan digunakan oleh ilmuwan Eropa. Nicolaus Copernicus, tokoh penting dalam revolusi astronomi Eropa, banyak terinspirasi dari model Al-Tusi dan Ibn Al-Satir. Pengamatan langit yang teliti dan cara berpikir ilmiah mereka menjadi dasar dari metode ilmiah modern. Mereka membantu menggeser cara berpikir dari mitos dan kepercayaan ke arah observasi dan bukti nyata. Singkatnya, ilmuwan Muslim berperan penting sebagai jembatan antara ilmu kuno dan ilmu modern. Mereka bukan hanya penjaga ilmu lama, tapi juga pencipta teori baru yang membuka jalan bagi kemajuan sains. Nomor 2, perkembangan ilmu astronomi pada masa peradaban Romawi, khususnya abad pertengahan dan dampaknya terhadap pandangan dunia saat itu, serta perbedaannya dengan peradaban sebelumnya. Perkembangan ilmu astronomi pada masa peradaban Roma atau abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan, ilmu astronomi di Eropa, yang termasuk wilayah bekas Romawi, masih sangat dipengaruhi oleh pemikiran Yunani kuno, terutama teori geosentris dari Ptolemeus. Dalam teori ini, bumi dianggap sebagai pusat alam semesta dan semua planet serta matahari mengelilingi bumi. Di masa ini, astronomi juga sangat terkait dengan agama Kristen. Banyak orang percaya bahwa langit adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, tetap, dan tidak berubah. Oleh karena itu, pengamatan langit lebih dianggap sebagai cara untuk memahami kehendak Tuhan, bukan untuk menjelaskan alam secara ilmiah. Pandangan dunia masyarakat saat itu. Masyarakat percaya bahwa bumi adalah pusat segalanya atau geosentris. Langit dianggap suci, sempurna, dan tidak boleh dipertanyakan. Astronomi tidak digunakan untuk sains murni,
melainkan untuk kalender gereja, penentuan hari keagamaan, dan astrologi. Pemikiran kritis dan eksperimen masih belum berkembang karena ilmu pengetahuan dianggap harus sesuai dengan ajaran agama. Yang berikutnya, perbedaan utama dengan peradaban sebelumnya. Yang pertama, peradaban sebelumnya atau Yunani Islam menggunakan pengamatan dan logika, sedangkan peradaban Roma atau abad pertengahan lebih mengandalkan tradisi dan agama. Yang kedua, peradaban sebelumnya terbuka untuk mengoreksi teori lama, sedangkan peradaban Roma cenderung mempertahankan teori Ptolemeus. Yang ketiga, peradaban sebelumnya ilmu Islam melakukan observasi langit secara aktif, sedangkan peradaban Roma pengamatan langit dibatasi oleh doktrin gereja. Yang keempat, peradaban sebelumnya ada kemajuan alat dan teori, sedangkan peradaban Roma perkembangan ilmu melambat. Jadi kesimpulannya, pada masa Romawi abad pertengahan, ilmu astronomi tidak berkembang pesat karena kuatnya pengaruh agama dan pemikiran lama. Pandangan dunia masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepercayaan bahwa bumi adalah pusat segalanya. Berbeda dengan ilmuwan Islam atau Yunani, ilmuwan Eropa pada masa ini belum bebas berpikir atau menguji teori dengan pengamatan. Namun, ilmu ini mulai bangkit kembali pada akhir abad pertengahan dan menuju masa revolusi ilmiah berkat pengaruh dari peradaban Islam dan munculnya tokoh-tokoh seperti Kopernikus dan Galileo. Nomor 3, perkembangan teori mekanika dari zaman klasik hingga zaman modern, serta pengaruh besar Galileo dan Newton. Pertama, perkembangan teori mekanika dari zaman klasik hingga modern. Yang pertama, zaman klasik atau Yunani kuno. Ilmu mekanika pertama kali dikembangkan oleh filsuf seperti Aristoteles. Aristoteles percaya bahwa benda hanya bisa bergerak jika ada gaya yang terus mendorongnya terus-menerus. Ia juga berpikir bahwa benda berat jatuh lebih ringan daripada benda ringan. Tapi pendapat ini belum berdasarkan percobaan, hanya berdasarkan logika saja. Yang kedua, masa Renaissance dan awal ilmu modern. Disinilah muncul tokoh penting Galileo Galilei pada abad ke-16. Galileo melakukan percobaan nyata, bukan hanya berteori. Ia membuktikan bahwa benda berat dan ringan jatuh dengan kecepatan yang sama jika tanpa hambatan udara. Ia juga menemukan hukum tentang gerak benda dan hukum inersia, yaitu benda akan tetap diam atau bergerak lurus jika tidak ada gaya yang mengubahnya. Ini juga menjadi dasar bagi teori mekanika modern. Yang ketiga, abad ke-17, Isaac Newton. Isaac Newton menyusun 3 hukum gerak yang menjelaskan semua jenis gerakan benda. Ia juga menemukan hukum gravitasi yang menjelaskan kenapa benda jatuh dan kenapa bulan tetap mengelilingi bumi. Newton menjelaskan bahwa gaya adalah penyebab perubahan gerak dan semuanya bisa dijelaskan dengan rumus matematika. Yang berikutnya, yang kedua, pengaruh besar Galileo dan Newton. Yang pertama dari Galileo. Ia mengajarkan pentingnya bereksperimen dan pengamatan langsung. Membuka jalan untuk berpikir ilmiah, bukan hanya percaya pada otoritas lama. Yang kedua dari Newton. Itu menyatukan semua gerakan di bumi dan di langit dengan satu sistem hukum yang sama. Menciptakan dasar dari fisika klasik dan ilmu teknik yang masih dipakai sampai sekarang. Yang berikutnya ada pengaruh terhadap ilmu pengetahuan selanjutnya. Hukum Newton digunakan dalam perencanaan bangunan, kendaraan, mesin, dan roket. Ia membuka jalan bagi revolusi industri dan kemajuan teknologi. Menjadi fondasi ilmu fisika sebelum dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan modern seperti Einstein. Menumbuhkan cara berpikir ilmiah berdasarkan bukti, logika, dan rumus. Nomor 4, perkembangan teori energi dalam sejarah sains. Yang pertama, pemahaman awal. Di zaman kuno, orang belum tahu apa itu energi. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu bisa bergerak jika didorong atau dilempar, tapi belum ada istilah energi. Filsuf seperti Aristoteles hanya menyebut gaya tanpa menjelaskan apa yang membuat sesuatu tetap bergerak. Yang kedua, masa mekanika klasik.
yaitu abad ke-17 hingga abad ke-18. Ilmuwan seperti Galileo dan Newton mulai mengembangkan teori tentang gaya dan gerak. Muncullah pemahaman bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dikenallah dua bentuk energi utama. Yang pertama energi kinetik, itu energi karena gerakan, dan yang kedua energi potensial, yaitu energi karena posisi. Hukum penting muncul, yaitu hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Yang ketiga, revolusi industri dan termodinamika. Ilmuwan mempelajari mesin uap dan panas, munculnya energi panas atau thermal, dan konsep efisiensi energi. Hukum termodinamika dikembangkan, termaksud konsep entropi atau tingkat ketidakteraturan energi. Yang keempat, fisika modern, yaitu pada abad ke-20. Ilmuwan seperti Einstein memperluas konsep energi. Ditemukan bahwa massa juga adalah bentuk energi dengan persamaan E sama dengan mc kuadrat. Lahir konsep energi kuantum, yaitu energi dalam bentuk paket-paket kecil atau kuanta, dipelajari dalam mekanika kuantum. Energi tidak hanya berupa gerakan, tapi bisa dalam bentuk gelombang, medan, bahkan partikel kecil di dalam atom. Yang berikutnya, perbedaan konsep energi mekanika klasik dan fisika modern. Yang pertama, mekanika klasik. Energi hanya berupa gerakan dan posisi atau mekanis, sedangkan fisika modern energi bisa dalam bentuk massa, cahaya, panas, dan partikel. Yang kedua, mekanika klasik. Sistem dianggap pasti, sedangkan fisika modern sistem bisa acak dan probabilistik. Yang ketiga, mekanika klasik tidak memperhitungkan efek relativitas atau kuantum, sedangkan fisika modern energi dan waktu bisa berubah tergantung kecepatan dan medan. Jadi, kesimpulannya, dulu energi hanya dianggap sebagai tenaga untuk gerak. Sekarang, energi dipahami sebagai sesuatu yang luas dan bisa hadir dalam berbagai bentuk. Fisika modern membuka pemahaman baru bahwa energi ada di mana-mana, di cahaya, atom, bahkan di ruang hampa. Teori atom berkembang dari zaman klasik hingga modern, serta tokoh-tokoh penting yang ikut merubah pemahaman kita tentang struktur materi. Perkembangan teori atom dan pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, zaman klasik sampai awal gagasan tentang atom. Ada tokoh, yaitu Demokritus, ia mengusulkan bahwa semua benda terbuat dari partikel yang sangat kecil dan tidak bisa dibelah lagi, yang disebut atomos, yang artinya tidak dapat dipotong. Tapi ide ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, jadi lama tidak dikembangkan. Yang kedua, pada abad ke-19, teori atom ilmiah pertama, yaitu John Dalton pada tahun 1803, yang menyatakan bahwa materi tersusun dari atom-atom kecil. Atom dari unsur yang identik, dan atom dari unsur berbeda-beda. Atom tidak dapat dihancurkan dalam reaksi kimia. Ini adalah awal dari teori atom yang berdasarkan data eksperimen. Yang ketiga, akhir abad ke-19, ditemukannya partikel dalam atom, yaitu J.J. Thomson pada tahun 1897. Ia menemukan elektron, partikel bermata negatif yang ada di dalam atom. Ia mengusulkan model roti kismis di mana elektron tersebar di dalam bola bermuatan positif. Yang keempat, awal ke-20, yaitu inti atom. Ernest Rutherford pada tahun 1911 melalui eksperimen ia menemukan bahwa atom memiliki inti kecil bermuatan positif di tengah. Elektron mengelilingi inti dan sebagian besar ruang atom itu kosong. Ini mengubah pandangan bahwa atom bukan benda padat tapi lebih mirip sistem tata surya kecil. Yang kelima, mode kuantum awal. Niels Bohr pada tahun 1913 ia memperbaiki model Rutherford dengan mengatakan elektron bergerak di atas lintasan khusus atau orbit. Elektron hanya bisa berpindah
antar lintasan dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang keenam, teori atom modern, mekanika kuantum. Schrödinger, Heisenberg, dan yang lainnya menjelaskan bahwa elektron tidak punya lintasan pasti, tapi berada dalam awan probabilitas. Posisi dan energi elektron hanya bisa diperkirakan, bukan ditentukan secara pasti. Dulu, orang berpikir bahwa materi itu padat dan sederhana. Sekarang kita tahu bahwa materi tersusun dari atom, dan atom terdiri dari partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Pemahaman ini menjadi dasar dari kimia modern, fisika nuklir, teknologi seperti energi nuklir, komputer,